selamat bergabung di kelas virtual untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan topik hari ini, urgensi dan tendensi pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Nah, pada topik kali ini kita akan membahas lebih jauh terkait dengan apa sih esensinya kita mempelajari terkait dengan pendidikan kewarganegaraan yang notabene telah kita dapatkan di bangku sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Namun pada perjalanan waktu kita ternyata masih diperkenankan untuk mengambil atau memprogramkan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Nah, topik pada hari ini memiliki kompetensi yang akan dicapai, yakni Ananda semua diharapkan mampu bersikap positif terhadap fungsi dan peran pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat jati diri keindonesiaan para sarjana atau calon sarjana dan calon profesional. Nah, adapun kompetensi yang selanjutnya adalah Ananda diharapkan mampu menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan kemampuan utuh calon sarjana dan atau calon profesional. Nah, kemudian yang terakhir, kompetensi yang akan dicapai atau diharapkan dicapai setelah topik ini berakhir adalah Ananda diharapkan mampu menyampaikan argumen konseptual dan empiris tentang fungsi dan peran pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat jati diri keindonesiaan para calon sarjana dan calon profesional. Nah, jika dilihat ya, jika dikaji dari berbagai terminologi ya atau berbagai paradigma sudut pandang yang digunakan dalam mengupas esensi penyelenggaraan atau pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi itu bisa dibagi ke dalam 3 pokok kajian, di mana dapat dilihat dari segi etimologisnya atau istilah kebahasaan, bahwa yang dimaksud pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya, ya. Jadi itu untuk esensi atau kajian secara etimologis untuk kata pendidikan. Nah, selanjutnya adalah kewarganegaraan. Nah, ini sering sekali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, dalam komunikasi di masyarakat terkait dengan bahasa ataupun kata kewarganegaraan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kewarganegaraan? Nah, secara etimologi itu berarti bahwa segala hal ihwal, ya, ihwal di sini artinya segala hal yang kita laksanakan, kita lalui, ya, kita jumpai dalam pergaulan, ya, yang berhubungan dengan warga negara. Nah, jika melihat dari kajian secara yuridis bahwa pendidikan kewarganegaraan itu dimaksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, ya. Jadi pada esensinya sebenarnya bahwa kita memprogramkan pendidikan kewarganegaraan ini di perguruan tinggi itu bukan lagi Ananda diajar terkait dengan berbagai hal ya teoritis terkait dengan apa yang dimaksud dengan warga negara, apa kewajibannya, apa hak-haknya, ya, tetapi malah lebih mengarah kepada kajian yang lebih umum, ya, atau lebih empiris dalam kehidupan nyata atau kehidupan di masyarakat, ya. Serta satu lagi ada kajian terminologis terkait dengan esensi penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan itu adalah bagaimana pendidikan kewarganegaraan ini merupakan suatu program, ya, yang berintikan demokrasi politik diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lain, ya, di mana sumber-sumber pengetahuan lain itu, ya, saya kira trilogi pendidikan itu dari orang tua, ya, dari keluarga, kemudian di sekolah, dari sekolah dan dari masyarakat, ya.
Kesemuanya itu merupakan proses dalam melatih untuk berpikir kritis, analitis, serta bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup berdemokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian berbicara lebih lanjut terkait dengan tendensi pendidikan kewarganegaraan, ya. Mengapa pendidikan kewarganegaraan ini penting untuk kita pelajari kembali, ya. Jadi secara eksplisit dapat disimpulkan bahwa setiap generasi itu adalah orang baru, ya, yang harus mendapatkan pengetahuan, ya, baik itu yang eh, bernilai, ya, atau dalam hal ini dicontohkan dalam sebuah sikap maupun juga dengan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas atau smart and good citizen untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Nah, jadi pada dasarnya bahwa memang ini harus terus gerakan ini harus terus senantiasa dilakukan secara berkesinambungan oleh karena memang regenerasi memang harus selalu berjalan. Layaknya sebuah organisasi bahwa setiap ada kader baru yang masuk ke dalam organisasi tersebut itu perlu dipersiapkan terkait dengan orientasi. Orientasi yang mereka butuhkan agar wawasan atau keterampilan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan organisasi tersebut itu dapat tersalurkan kepada kader-kader baru ini sehingga tujuan yang diharapkan itu satu versi atau satu tujuan, ya, arah yang sama, tujuan yang sama. Nah, kemudian dinamika pendidikan kewarganegaraan. Nah, dalam dinamikanya sebenarnya ini eh, terjadi pergolakan yang cukup panjang, ya. Mungkin Anda sering mendengar beberapa orang, ya, yang relatif sudah berumur pernah menyebutkan kata-kata seperti PMP, ya. Kemudian pernah juga mengatakan atau ada istilah terkait dengan pembelajaran, ya, kewiraan. Nah, pernah juga PPKN. Nah, sekarang sudah berubah atau digolongkan ke dalam dua jenis bahan kajian. Yang pertama itu pendidikan Pancasila dan yang satunya lagi adalah pendidikan kewarganegaraan. Nah, dalam dinamikanya sendiri itu awalnya diawali dengan perjuangan para pahlawan dari berbagai pelosok tanah air untuk melawan penjajahan, ya. Di situ mulai timbul kesadaran terkait dengan pentingnya memupuk rasa kecintaan atau rasa cinta tanah air atau jiwa nasionalisme. Kemudian pergerakan dengan mendirikan berbagai organisasi pemuda, wujud dari kebangkitan nasional, kemudian dituangkanlah ke dalam sebuah forum atau sebuah kongres kepemudaan, yaitu Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 19 atau 1928 sebagai wujud tekad dan semangat para pemuda dalam melestarikan, ya, melestarikan atau membangun rasa kecintaan atau jiwa nasionalisme. Nah, kemudian dalam perjalanannya pemuda mempersiapkan untuk mendirikan sebuah negara Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka. Kemudian berujunglah pada proklamasi di tanggal 17 Agustus tahun 1945 hingga perjuangan bangsa Indonesia itu sampai kepada hari ini atau yang kita rasakan pada hari ini. Nah, kajian penyelenggaraan PKN, ya, secara kajian juga penyelenggaraannya ini tentu dipengaruhi dengan aspek-aspek berbeda, ya, sesuai dengan kajiannya masing-masing. Secara historis bahwa PKN di Indonesia itu awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan dan cita-cita Indonesia merdeka, ya. Jadi pada awalnya memang di dalam perkembangannya bahwa PKN ini itu sebenarnya
merupakan sebuah gerakan untuk supaya kita menjadi bangsa, ya, menjadi bangsa yang memiliki cita-cita atau tujuan yang sama, yakni merdeka, karena pada waktu itu kita berawal dari negara jajahan, ya. Kemudian dikaji lagi secara sosiologis, aspek sosiologisnya, bahwa PKN Indonesia itu dilakukan pada tataran sosial kultural, ya, sosiokultural, oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Nah, Ananda mungkin bisa mencari kajian-kajian lebih dalam terkait kajian sosiologis terkait dengan suku-suku di Indonesia yang memang eh, arah hukum adat yang diciptakannya itu mengajak, ya, mengajak golongan dari masyarakat tersebut untuk turut cinta terhadap atau memupuk rasa cinta tanah air dan cita-cita bangsa Indonesia. Ya, silakan dikaji lebih dalam terkait dengan contoh masyarakat hukum adat yang mengkaji terkait dengan bagaimana hukum tersebut mengajak eh, golongan dari masyarakat adat tersebut untuk mencintai eh, atau memupuk rasa cinta bangsa Indonesia. Nah, kemudian secara politis. Nah, secara politis sendiri di sini PKN itu lahir karena tuntutan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Ya, dari setiap kajiannya, ya, Ananda, makanya tadi saya sampaikan bahwa Ananda mungkin pernah dengar di masa silam atau masa Orde Baru, ya, itu Ananda mungkin masih pernah mendengar, ya, pernah mendengar terkait dengan istilah PKN yang disebut PMP, ya, PMP, kemudian Civics Education, kemudian beralih kepada PPKN, sampai kepada hari ini sudah dibagi ke dalam dua kajian yang berbeda. Nah, dalam keberlangsungan PKN itu sendiri terkait terdapat dinamika, ya, atau realitas empiris yang terjadi hari ini dan tantangan ke depan, ya, di mana dinamikanya di sini adalah bagaimana pendidikan kewarganegaraan ini senantiasa menghadapi perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dinamika yang terjadi hari ini di mana itu kita mengalami pergolakan yang besar terkait dengan bagaimana kita memupuk rasa kecintaan kita terhadap bangsa yang kita cintai ini. Ya, mengingat serangan, ya, derasnya serangan ideologi dari luar, ya, kemudian juga terjadi pertukaran budaya, ya, orang luar, ya, dari berbagai bangsa di dunia masuk ke Indonesia, kemudian mereka belajar tentang kultur kita, secara tidak langsung kita juga diperlihatkan terkait dengan kultur-kultur yang mereka bawa. Tapi di samping itu juga ternyata memang secara sadar atau tidak sadar itu juga meninggalkan kesan tersendiri, dan tidak jarang salah satu di antara kita itu malah ikut dengan paradigma yang atau ideologi yang dibawa orang dari luar tersebut, ya. Jadi itu dinamika yang terjadi hari ini. Tantangannya itu tentu PKN di Indonesia itu masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa, ya. Jadi diharapkan bahwa memang PKN ini dapat bersinergi, dapat berjalan dinamis sesuai dengan arah perjalanan dinamika masyarakat yang ada saat ini, karena tidak dapat dipungkiri saat ini efek dari globalisasi terus menjadi momok tersendiri jika tidak dibentengi dengan ideologi yang kuat terkait dengan eh, memupuk rasa atau memperkuat jiwa nasionalisme para calon
sarjana dan calon profesional. Ya, mungkin itu saja terkait dengan eh, esensi dan tendensi pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang dan Om Santi Om.